Sejak era MotoGP diperkenalkan pada 2002 silam, Yamaha, Honda dan Suzuki sukses menyegel 14 titel. Selama rentang waktu itu, Ducati berhasil mencuri satu gelar lewat Casey Stoner musim 2007. Tetapi, superioritas pabrikan Jepang mulai memudar selepas 2019, dibuktikan dengan kedikdayaan Ducati yang mengklaim titel konstruktor dunia selama 3 tahun beruntun, 2020, 2021, serta 2020. Meski hal tersebut turut dipengaruhi faktor dari 8 Desmosedici GP yang diturunkan, faktanya dua pabrikan Eropa lain, seperti Aprilia dan KTM, juga menunjukkan geliat kebangkitan. Aprilia bahkan sudah mengantongi satu kemenangan, dipersembahkan oleh Alex Espargaro di GP Argentina, sementara kubu KTM menorehkan 2 podium tertinggi sejauh musim ini, GP Indonesia serta GP Thailand. Tak sedikit pihak yang menilai Honda terlalu bergantung pada Marquez. Situasi serupa dijumpai di Yamaha yang diusung secara tunggal oleh Fabio Quartararo, walau ini lebih ke kemampuan El Diablo yang mampu maksimalkan potensi M1. Namun menurut Marquez, tantangan logistik akibat pandemi merupakan salah satu pemicu di balik penurunan kinerja pabrikan Jepang dari pabrikan Eropa. Pandemi memengaruhi olahraga kami dan, setelah berlalu, terlihat bahwa pabrikan Asia seperti Honda, Yamaha atau Suzuki lebih terpengaruh daripada yang lain, ujarnya dalam wawancara dengan sponsor pribadi Estrella Galicia. Saya berpikir itu lebih menyakiti mereka, terutama karena pada 2020 dan 2021 sebagian besar kejuaraan dilakukan di sirkuit Eropa. Kemudian semua insinyur Asia datang untuk tinggal di Eropa, tetapi mereka tidak lagi berada di pabrik. Banyak komunikasi dan tingkat pekerjaan yang sedikit menurun. Meski itu bukan alasan karena pada akhirnya Anda berada di kejuaraan dunia dan Anda harus tahu bagaimana beradaptasi dengan perubahan. Jika tidak, Anda akan disalib, dan dalam hal ini, mungkin karena protokol dan segala sesuatu yang menyertainya, ada kekuatan yang lebih besar yang membuat mereka tidak dapat beradaptasi. Mengomentari problem yang membelit Honda, Marquez berargumen bahwa masalah dalam skuad berlogo sayap tunggal bukan pada paket motor RC213V itu sendiri, melainkan keseluruhan proyek, termasuk komunikasi. Dalam hal ini, Honda telah bekerja dan saat ini mereka masih bekerja karena normalitas telah kembali di negara mereka, ucap tanda pagar 93. Mudah-mudahan untuk 2023 mereka mengambil langkah maju yang besar, tapi saya tidak bisa menyalahkan mereka untuk apapun, karena saya melihat upaya mereka sudah maksimal, keterlibatannya juga maksimal dan saya bisa merasakan di dalam diri mereka keinginan untuk menang lagi. Lalu ada juga pentingnya membuat setiap langkah ke arah yang benar. MotoGP 2022 akan kembali bergulir akhir pekan depan, pada gelaran bertajuk Grand Prix Australia di sirkuit Phillip Island, 14–16 Oktober. Selain itu rangkaian balapan MotoGP Australia akan bergulir pekan ini. MotoGP Australia menandai Race memasuki seri ke-18. Satu kondisi yang ditakuti pembalap adalah sirkuit wet, basah, seperti di sirkuit Buriram dan karakteristik sirkuit Phillip Island nanti. Seperti diketahui, jadwal MotoGP Australia 2022 akan digelar, race berlangsung di sirkuit Phillip Island. Tidak bisa dipungkiri rentetan hasil negatif yang diraih Fabio Quartararo pada paruh kedua kejuaraan dunia MotoGP 2022 membuat frustrasi. Bagaimana tidak, Quartararo yang sempat unggul 40 poin di tabel klasemen, kini hanya berjarak 2 angka saja dari pesaing terdekatnya, Francesco Bagnaia, Ducati. Frustrasi semakin menjadi setelah hasil minor dipetik Fabio Quartararo kala mengaspal di sirkuit Buriram. Pekan lalu, dia finish di posisi ke-17, alias tak masuk dalam zona poin. Sedangkan Bagnaia, mengakhiri balapan MotoGP Thailand di urutan ketiga. Satu di antara penyebab mengapa Quartararo tampil anjlok di seri Thailand lantaran balapan berlangsung wet race. Mengaspal di lintasan basah menjadi satu di antara titik lemah rider andalan Monster Energy Yamaha ini. Tidak semua pembalap memiliki kualitas yang sama saat mengaspal di dry maupun wet race. Satu di antara pembalap yang memiliki skill komplit ini adalah Marc Marquez. The Baby Alien dikenal selalu tampil apik, baik di lintasan kering maupun basah. Mengaspal di lintasan basah menjadi satu di antara titik lemah rider andalan Monster Energy Yamaha ini. The Baby Alien dikenal selalu tampil apik, baik di lintasan kering maupun basah. Uniknya, Marquez menyadari bagaimana kondisi Quartararo, dan kemudian dia memberikan bantuan kecil,
Dia memberikan wejangan untuk El Diablo bagaimana mengatasi Rache di trek basah. Saya tahu kualitas Fabio Quartararo bagus, namun lagi-lagi wet Rache menjadi masalahnya, buka Marc Marquez.